Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di video pilih kartu ya. Dan untuk video kali ini aku akan ambil judul dari hasil polling ya. Jadi aku sempat buat polling di story Instagram dan salah satu judulnya adalah ini, yaitu bagaimana prospek hubungan kalian ke depannya ya. Jadi itu judulnya prospek hubungan kalian ke depannya antara dirimu dengan orang yang nantinya kamu tanyakan di sini ya. Jadi fokus pada pertanyaannya, bagaimana prospek hubungan kalian ke depannya. Kemudian kalian fokus pada orang yang ingin kalian tanyakan di sini ya. Lalu kalian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kira-kira kartu mana yang paling memanggil kalian? Oke? Ingat, ini hanyalah general reading. Jadi ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Ya, kalau kalian merasa tidak nyambung, tidak cocok dengan apa yang disampaikan, artinya ini sedang tidak membacakan situasi kalian. Pesannya bukan untuk kalian. Jadi tidak usah dipaksakan semua harus resonate, oke? Itu artinya tidak resonate gitu aja ya. Baik, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Jadi kalian fokus pada pertanyaan dan pada orang yang ingin kalian tanyakan di sini, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Oke ya. Jadi ingat, ini hanyalah general reading ya, oke? Kita langsung menuju ke grup 1. Oke, tunggu ya sebelumnya. Kalau kalian mau langsung menuju ke grup pilihan kalian, langsung cek di description box. Biasanya di situ aku sediakan timestampnya, oke? Baik, sampai ketemu di grup pilihan kalian. Bye. Oke, grup 1. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Pisces ya, Pisces. Kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Oke ya, kemudian ada Capricorn juga di sini. Ada Aries. Ada Libra. Ada Virgo juga di sini ya. Oke, itu yang aku lihat di sini energinya ya. Grup 1, ingat tidak harus dipaksakan resonate ya. Dan energi juga beberapa bisa vice versa ya. Vice versa itu bisa saja yang aku baca adalah energi kalian, bisa juga energi orang lain yang terhubung di sini gitu ya. Yang terhubung sama kalian. Baik, grup 1, kalau aku lihat di sini situasinya ya. Ini sepertinya third party situation gitu ya. Jadi ada cinta segitiga gitu. Aku melihat scene yang ada di sini adalah seorang pria sudah punya pasangan, seorang wanita, kemudian pria ini punya affair sama wanita lain, atau pria ini apa ya? Pertama mungkin tertarik sebatas ketertarikan aja gitu. Terus lama-lama itu bisa lebih dalam lagi gitu ya. Dari ketertarikan biasa jadi lebih dalam lagi gitu. Ya mungkin bisa juga cinta sih. Entah ya, agak bingung juga yang aku lihat dari energi orang ini gitu. Mungkin awalnya nggak niat cinta, tapi bukan tidak mungkin bisa ke arah cinta juga gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, scene-nya seperti itu yang aku lihat di sini. Atau ya bisa ditukar lah antara 2 pria sama 1 wanita, itu juga bisa gitu. Atau seperti yang aku bilang tadi, antara 2 wanita dengan 1 pria gitu. Jadi memang ada yang sudah berkomitmen di sini, sudah punya pasangan gitu, tapi dia suka dengan orang lain gitu.
Oke, itu yang aku lihat di sini situasinya. Dan kembali ke pertanyaannya, bagaimana prospek hubungan grup 1 dengan orang yang ditanyakan ini gitu ya. Kedepannya seperti apa? Aku sih melihatnya ya, ini dari sudut pandang aku, ingat ya. Jadi ini sangat relatif sekali. Tapi untuk sementara ini, untuk saat ini aku lihat 50-50 sih ya. Kalaupun memang bisa diupayakan, itu prosesnya lumayan panjang. Dan pada akhirnya jelas ada yang harus terluka. Sebenarnya nggak harus menunggu pada akhirnya. Dari awal ini terjadi itu memang resikonya ada yang terluka juga kan, gitu. Seperti itu sih ya. Nah, di akhir mungkin luka itu lebih besar lagi, bisa lebih parah lagi gitu ya. Karena memang ada yang harus berakhir di situ. Dan akhirnya juga tidak dengan cara yang baik gitu ya. Sepertinya sih tidak dengan cara yang baik gitu ya. Kayak gitu sih ya. Jadi bukan akhir yang menyenangkan gitu. Buat salah satu orang minimal di sini gitu. Seperti itu yang aku lihat di sini. Jadi ya prosesnya lumayan lama ya, dan dalam proses itu minimal salah satu orang di sini tuh ada yang benar-benar merasa terpuruk banget gitu. Karena mungkin merasa terabaikan atau merasa gini lah. Buat pihak ketiga dia akan merasa terpuruk karena dia itu jelas bukan satu-satunya, kedua dia hanya orang yang di belakang layar gitu ya, seperti tidak bisa memiliki gitu ya, dan dia harus menerima gitu bahwa orang yang dia sukai atau dia cintai ini bersama pasangannya gitu. Di situ udah bikin terpuruk gitu ya. Kemudian pihak mungkin yang berselingkuh gitu ya, dia merasa terpuruk itu ketika dia sendiri akhirnya bingung, dia merasa terjebak gitu loh. Ya sebenarnya itu salah dia sendiri sih. Bukan dijebak, tapi mungkin ya entah juga ya, detail situasinya kan tiap orang bisa beda. Tapi intinya orang ini merasa terjebak, bisa jadi gitu ya. Karena dia nggak bisa memilih, dia nggak bisa melepas, sudah nggak bisa melepas yang satunya, tapi dia juga merasa tidak bisa meninggalkan pasangannya gitu. Jadi dia di sini juga merasa terpuruk gitu. Kemudian dari pasangannya yang diduakan itu juga merasa terpuruk gitu ketika tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya gitu. Jadi sama aja, semuanya terpuruk di sini gitu ya. Jadi selama proses ini berlangsung memang rasanya justru banyak sakit hati, kesedihan, rasa tak berdaya, merasa sangat prihatin, merasa mengasihani diri, gitu itu yang kulihat di sini. Ingin pergi, ingin move on tapi rasanya sulit, selalu ketarik untuk kembali. Nah, ini yang kulihat energi di sini. Ya, selalu ketarik untuk kembali. Ya, itu yang membuat apa ya? Orang ini tuh kayak merasa serba salah gitu. Dia merasa lemah kayaknya ya. Kayak gitu sih ya. Di satu momen dia bisa merasa kuat, lalu move on, tapi di momen lain ternyata dia merasa dirinya nggak bisa move on. Akhirnya ya udah dia kembali lagi sama orang itu gitu. Jadi cinta lama bersemi kembali, tapi menyadari realita yang ada, dia terluka lagi gitu. Sulit sih ya kalau kayak gini. Ini semua kembali ke orangnya sih ya. Kembali ke masing-masing orang. Karena sebagian orang yang lain akan memilih move on sih. Karena buat apa juga menjadi pihak ketiga. Maksudnya kalau memang mengejar komitmen, tentu tidak mengejar komitmen dari orang yang jelas sudah mendua gitu loh ya, orang yang tidak bisa memberikan komitmen gitu. Setidaknya saat
komitmen ini dibutuhkan, orang itu belum bisa memberikan komitmen 100% atau ya nggak bisa diharapkan lah, intinya kayak gitu. Buat apa gitu ya? Sebagian orang di luar sana kalau berpikir realistis, mereka nggak mau juga, mereka memilih move on. Karena mempertahankan juga sakit, ya oke, memang meninggalkan itu pasti ada proses sakit juga gitu loh. Tapi sebagian orang di luar sana yang memilih untuk realistis gitu ya, lebih baik ya buat mereka ya. Di sini aku sih berusaha untuk netral aja. Mungkin ya, mereka itu akan berpikir lebih baik sakit sekalian tapi habis itu selesai healing daripada terlena terus stay di situ dan akan terus sakit gitu loh. Ya dua-duanya memang rasanya sama-sama sakit, tapi lebih baik itu dicabut sekalian, sakitnya emang sakit banget tapi setelah itu sembuh, semangat untuk sembuh, untuk healing, untuk move on, daripada terus membiarkan duri itu tertusuk di situ, nggak berani mengambil langkah untuk melepas karena takut, merasa takut. Biasanya nih takut single, takut nggak punya pasangan, takut kesepian, takut macam-macam gitu ya. Pertama bisa jadi kayak gitu. Kedua mungkin memang dia udah punya obsesi yang besar sama orang tersebut sih ya. Sehingga dia merasa sulit lepas. Dia merasanya itu cinta, tapi yang membuat sulit lepas itu sebenarnya obsesinya. Bukan berarti tidak ada cinta di situ. Tapi yang membuat seseorang itu sulit untuk lepas dari apapun itu atau siapapun itu lebih ke obsesinya. Seakan-akan dia merasa gue nggak bisa bahagia tanpa orang ini. Gue tidak bisa jatuh cinta lagi setelah ini gitu. Jadi ya akhirnya dia memang sudah mengikat dirinya pada orang itu atau pada sesuatu itu gitu. Seperti itu ya. Jadi balik lagi, kembali sama masing-masing orang, terserah sih ya. Tentu semua yang nonton di sini tuh sudah dewasa, sudah mengerti pilihannya, sadar betul dengan apa yang dipilih dan tahu resiko atau konsekuensinya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini aku melihatnya sih iya, ini adalah situasi yang mereka sulit move on gitu. Ini adalah grup mereka yang sulit move on. Sorry, maksudnya orang yang ada di sini terlihatnya seperti itu. Entah grup satu ini pihak yang mana gitu ya, karena ini general reading gitu ya. Kayak gitu. Oh ya, kembali lagi soal komitmen. Dan buat sebagian orang di luar sana ya, mengejar-ngejar komitmen dari seseorang, kalau ini bukan urusan pekerjaan gitu ya, itu rasanya menyedihkan gitu loh. Mengejar untuk dicintai, mengejar komitmen, mengejar untuk dinikahi itu tampak menyedihkan gitu. Jadi komitmen, sayang, cinta yang berkaitan dengan hubungan seperti ini gitu ya, dan loyalitas gitulah ya, itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, bukan 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 apa ya, sesuatu yang harus membuat kita mengemis gitu loh ya. Jadi itu diberikan secara sukarela dari seseorang, seperti itu gitu. Jadi ya kalau orang itu memang loyal, kita nggak harus mengemis ke orang itu untuk dia loyal, untuk hatinya bersama kita kayak gitu, untuk memberikan komitmennya gitu. Jadi buat sebagian orang di luar sana, komitmen, loyalitas, cinta, termasuk nikah gitu ya, menikah gitu, itu bukan sesuatu yang harus apa ya, dikejar. Bukan berarti membuat mereka harus mengemis untuk itu semua, karena itu semua datang ada bukan dari paksaan, seperti itu. Tapi ya kembali lagi ya, kembali sama perspektif masing-masing orang kayak gitu ya. Tiap orang bebas lah dalam hal ini ya, terserah mau memilih yang mana, mau memilih pandangan yang mana gitu. Itu tadi buat sebagian orang ya. Jadi it's okay,
kembali ke orangnya masing-masing saja ya. Tentu kita tidak harus punya pemikiran yang sama gitu. Oke, ke grup satu lagi. Nah, aku sih melihatnya ada potensi hubungan ini berhasil, tetapi lebih cenderung dipaksakan memang. Jadi kalau benar situasinya seperti yang aku sebutkan di awal tadi, itu prosesnya kira-kira begini. Pihak ketiga ini mungkin sudah berusaha untuk move on tapi nggak bisa, akhirnya kembali lagi. Lalu dia akhirnya dia memilih untuk bertahan terus dengan hubungan yang sangat fluktuatif gitu loh. Jadi naik turun, up and down, nggak jelas, banyak konflik kayak gitu. Tapi somehow dia akhirnya memilih stay di situ terus, di hubungan itu terus gitu. Sambil terus menunggu agar dia bisa menjadi satu-satunya gitu. Nah, aku melihatnya setelah berjalan cukup lama gitu ya, akhirnya sih ada potensi bisa juga gitu, tapi agak dengan paksaan kalau aku lihat di sini ya. Jadi, nah aku melihatnya bisa jadi ya sebagian di sini pasangannya ini itu orang yang cenderung mempertahankan gitu. Jadi ya scene yang ada di sini aku melihatnya sebagian ya, itu dari pihak pasangannya itu akan terus bertahan walaupun misalkan dia tahu pasangannya ini punya orang lain gitu, tapi dia atau mereka di sini cenderung untuk mempertahankan gitu, kayak nggak ngasih kendor gitu. Jadi ini cukup tough sih, makanya aku bilang ini prospeknya 50-50. Kalaupun ia bisa terrealisasikan, itu prosesnya lama, ada paksaan untuk ini bisa terrealisasikan gitu loh. Jadi sudah konsepnya bukan biarkan mengalir, konsepnya bukan itu. Kalau mengalir, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu kan. Tapi ini harus ada paksaan yang membuat air ini naik ke atas gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi sudah ada usaha itu sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Ya itu aja dari aku. Maaf banget ya. Ini ada energi Capricorn tadi aku sudah sebut ya. Memang di sini ada pertimbangan ya, ada opsi ya, ada 2 opsi dan ada air mata gitu ya. Ada orang yang berusaha mempertahankan, tapi ya bisa jadi sih sebenarnya bisa juga sebenarnya terrealisasikan. Banyak konflik banget ya di sini tuh. Jadi kalau mau merealisasikan juga, kalaupun mau merealisasikan itu harus menghadapi lebih banyak konflik lagi gitu untuk memaksakan ini gitu ya. Tapi gini lah, aku dapat pesan nih ya. Pertama, pihak ketiga ini kalau berhasil melalui ini, maksudnya berhasil melalui pembelajaran ini dan mereka move on, mereka bisa dapat seseorang yang mencintai mereka dengan baik. Cuman merekanya ini cinta lagi atau enggak ya kembali ke orangnya sih ya. Ada orang yang kecenderungan dia itu mencintai seseorang yang udah jelas sulit untuk didapatkan atau tidak available kayak gitu. Ada kecenderungan yang seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau bisa move on dari sini, bisa memetik pembelajarannya ya. Karena ini kayaknya prosesnya agak panjang nih. Proses belajarnya juga. Kalaupun mau move on ini prosesnya panjang gitu loh. Orang ini benar-benar bisa melepaskan diri dan move on. Sama-sama panjang sih kalau aku lihat ya. Pembelajarannya dalam nih. Kalau berhasil keluar dari sini dan move on, bisa sih sebenarnya mendapatkan seseorang yang layak menurutku sih layak ya, kalau bisa mencintai dengan tulus, baik, itu layak gitu. Seperti itu.
Oke, kebahagiaan itu kembali sama masing-masing orang juga gitu. Oke, itu aja. Semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1. Oke, grup 2. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Pisces ya, Pisces, Leo. Kemudian ada Virgo, ada Sagittarius, ada Aquarius. Sepertinya tadi aku melihat ada energi Capricorn ya. Ada Libra, Scorpio. Ada Gemini juga di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Energi Virgo cukup kuat di sini. Grup 2, aku tidak memberikan angka deh ya. Berapa persennya itu tidak aku berikan ya. Tapi kalau aku lihat di sini, ini hubungan banyak konfliknya. Konflik batin, konflik pertikaian mulut gitu ya. Kayak sulit gitu loh menyatu. Di awal itu terlihatnya seperti itu gitu. Jadi mungkin kalian ini seperti saling belajar gitu ya. Jangan-jangan kalian ini seperti sama-sama belajar menghadapi diri sendiri gitu, melalui orang lain gitu. Alias kalian ini sebenarnya sedang bercermin, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin ya, ini nggak harus resonate, kalian cek aja sendiri gitu ya. Mungkin kalian grup 1 ini bertemu orang ini itu karena semesta ingin menguji gitu ya. Bagaimana kalau grup 1 ini menghadapi dirinya sendiri gitu. Begitupun orang itu dipertemukan, kok grup 1, sorry grup 2, maaf grup 2. Jangan-jangan antara grup 1 dan grup 2 ada hubungannya lagi. Tapi di sini aku sedang membacakan grup 2 ya gitu. Oke, aku ulang ya. Jadi grup 2 ini dipertemukan dengan orang ini gitu ya. Itu untuk belajar gitu ya. Belajar kalau menghadapi dirinya sendiri itu bagaimana gitu. Kalau sudah oke menghadapi diri sendiri, berarti grup 2 udah oke dengan karakternya gitu. Tapi kalau grup 2 nggak oke dalam menghadapi sosok yang seperti grup 2, nah di situ semesta akhirnya mengajarkan atau menggiring grup 2 untuk mengevaluasi dirinya, bagian mana yang kamu nggak suka. Artinya itu yang sepertinya perlu kamu evaluasi dalam diri kamu, misalkan kayak gitu. Ya mohon maaf nih grup 2 bukan bermaksud menggurui ya. Ini yang aku coba baca. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Karena sepertinya kalian ini punya kesamaan, tapi kesamaannya yang saling berbenturan gitu. Ada orang yang ya karakter ini macam-macam lah. Ada karakter yang berlawanan tapi saling melengkapi. Ada karakter yang berlawanan yang memang nggak bisa menyatu seperti air dan minyak gitu loh. Ada karakter yang sama saling mendukung, tapi ada juga karakter yang sama justru yang ada malah berbenturan gitu. Misalkan antara keras sama keras gitu ya. Kalau mereka punya pandangan yang sama sih, mereka bisa saling mensupport gitu, bisa saling mendukung ya. Tapi kalau mereka udah beda haluan gitu ya, dan sama-sama kuat dengan prinsipnya, itu mereka nggak bisa dipaksakan bersama. Yang ada hanya berbenturan aja. Nah, kita emang nggak bisa sih memaksakan semua orang harus sama gitu. Pilihannya 2 gitu ya. Kita juga nggak bisa menuntut orang berubah ya. Artinya 2 itu gini, bertoleransi dengan perbedaan itu atau pergi dari situ gitu. Kayak gitu. Nggak salah juga kalau kita pergi dari situ. Memang kita nggak harus dipaksakan berjalan di satu jalan yang sama gitu loh. Bebas, nggak ada, selama nggak melanggar hukum kan gitu ya. Misalkan ya paham lah, ngerti ya maksudnya gimana. Jadi
Kalau misalkan seseorang itu memutuskan pergi dari sebuah hubungan gitu, itu adalah haknya dia gitu. Asal nggak pergi dari hutang ya, hutang harus dibayar gitu ya. Kayak gitu. Itu haknya dia, apa yang nyaman buat dia. Mungkin dia udah nggak nyaman di situ. Yang penting itu konsekuensi menurut aku. Tidak ada yang, maksudnya sah-sah aja kita punya pilihan untuk pergi atau stay. Yang penting kita konsekuen. Kalau stay kita tahu konsekuensinya apa di situ dan kita terima. Tapi kalau kita mau stay tapi kita nggak terima dengan konsekuensinya, nah itu yang salah gitu. Yang salah, ya itu yang salah gitu ya. Kayak gitu. Ingin stay di situ tapi kita nggak bisa bertoleransi terus. Kita hanya menuntut orang berubah, ya itu susahnya di situ sih. Nah kita pun kan nggak bisa gitu merubah orang kalau orang itu juga nggak mau berubah gitu loh. Jadi berubah itu ya kembali sama orangnya masing-masing gitu. Dan nah soal berubah ini kan di sini detail situasi kalian itu kan aku juga nggak ngerti ya, karena ini general reading. Tapi ketika kita mau menuntut orang berubah, kita juga harus mikir sih. Kita sendiri kan orang yang nggak sempurna. Jadi kira-kira hal apa yang juga perlu kita rubah gitu. Seperti itu ya. Pilihan sih, balik lagi pilihan. Misalkan, aduh, gue nggak suka nih sama orang ini gitu. Gue nggak bisa bertoleransi dengan orang yang seperti ini. Jadi gue memilih untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Itu sah-sah aja gitu. Gue nggak mau merubah dia. Kalau dia mau berubah itu terserah dia aja gitu. Nah kalau saat ini gue masih tetap dengan diri gue yang seperti ini, belum ada yang ingin gue rubah. Tapi kalaupun ada ya gimana ya? Maksudnya gini. Kalaupun ada ya namanya kita manusia, nggak ada yang sempurna, pasti ada yang berubah lah ke depannya, itu melalui proses gitu loh ya. Kayak gitulah ya. Jadi gue nggak mau berubah orang, itu terserah dia, hak dia gitu loh. Cuman kalau gue sih berharap hubungannya itu yang seperti ini. Cuman sepertinya dengan orang itu nggak bisa hubungan yang seperti ini gitu loh. Pertama, kemukakan pendapat. Ketika memang tidak bisa atau cuman omon-omon aja cuman ngomong aja tapi sebenarnya tidak bisa terrealisasikan dengan harapan kita gitu loh, masih nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Ya udah, kita nggak bisa merubah orang, gue nggak mau merubah lo. Nah gue sendiri gue masih tetap dengan prinsip gue seperti ini, dengan pilihan gue seperti ini gitu ya. Ya kalau gue mau berubah ke arah yang lebih baik, ya tentu saja namanya hidup ya, kita semua pasti berusaha berubah ke arah yang lebih baik gitu. Tapi kan nggak harus gue stay terus di sini juga gitu. Misalkan kayak gitu. Maksudnya soal berubah ke arah yang lebih baik itu nggak ada hubungannya dengan hubungan yang ada di depan ini gitu loh ya. Seperti itu. Macam-macam kan berubah ke arah yang lebih baik gitu. Misalkan ya macam-macam, lebih giat bekerja, lebih semangat dan lain sebagainya. Banyaklah yang nggak ada hubungannya dengan romansa ini gitu loh maksudnya. Oke, kembali ke sini. Jadi sah-sah aja sih misalkan kayak gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Ya udah ya, gue nggak deal nih dengan hubungan yang seperti ini gitu loh. Jadi ya kita nggak harus sejalan. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu dan aku ingin jalan ke arah yang memang sesuai dengan hatiku gitu. Itu sah-sah aja gitu loh. Yang salah itu kalau orang itu memaksakan hubungan sementara dia tidak bisa menghadirkan kenyamanan buat orang lain yang ada di hubungan itu gitu loh. Yang salah itu adalah orang yang memaksakan hubungan dan hanya saling menyakiti aja gitu. Itu salah. Dia sudah tahu hubungan itu hanya saling menyakiti. Dia hanya memaksakan hubungan itu terus berjalan sementara isinya hanya saling menyakiti dan dia tidak punya plan B, dia tidak punya jalan keluar. Artinya dia hanya memaksa orang untuk menyakiti orang itu. Ya walaupun dia nggak ada niat untuk menyakiti ya. Maksudnya ya dia tahu orang itu di situ pun terluka gitu loh. Setidaknya kalau dia tahu orang itu hanya terluka di hubungan ini, dia pun terluka, dia bisa berbesar hati. Ya, berbesar hati
silakan. Ya udahlah, kayaknya gue nggak bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam hubungan ini, kita juga stuck di sini. Ya udah, gue bebaskan. Kalau memang lo mau pergi dari sini nggak apa-apa, walaupun gue sih berharapnya lo stay gitu, misalkan kayak gitu. Tapi kan itu ada kebesaran hati untuk melepaskan jika memang dia pun tidak bisa memberikan kebahagiaan itu gitu loh, tidak bisa merubah atmosfer dalam hubungan itu. Ya hubungan ini pembelajaran, ya cinta itu juga pembelajaran, tetapi belajar itu bukan belajar bagaimana mempertahankan aja, tapi di dalamnya saling menyakiti terus. Fokusnya bukan soal mempertahankan, fokusnya itu menurut aku sih bertumbuh ya, bertumbuh di sini. Intinya apa ya, intinya bukan fokus pada tali itu terus terikat, tapi bagaimana di dalam itu atmosfernya nyaman gitu loh. Kalaupun kita bergandengan itu nyaman genggamannya gitu, bukan menyakiti gitu kan. Ya kalau kita fokus pada itu, pada soal kenyamanan itu, kebahagiaan bersama, akhirnya kan kita jadi bertumbuh gitu kan. Iya dong, iya nggak sih? Oh ini nggak nyaman nih, kita berusaha cari jalan keluar nih. Salahnya di mana? Kita lihat akar permasalahannya, coba cari problem solvingnya. Kan di situ akhirnya kita bertumbuh ya. Bukan hanya fokus pada ikatan, mengikat aja, mempertahankan tapi tidak bahagia di dalamnya. Nah kalaupun ada orang yang memutuskan untuk berbesar hati, oke, melepaskan gitu ya, karena buat apa juga saling menyakiti terus gitu ya, kayak gitu. Itu pun menurut aku pikiran yang bertumbuh. Dia di situ sudah belajar bahwa tidak semua hal itu harus sesuai dengan harapannya, tidak semua hal itu harus dipaksakan. Dia belajar untuk yang namanya berbesar hati, karena namanya berbesar hati itu tidak mudah. Ya memang gak mudah kan. Terkadang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terkadang memang kita harus belajar berbesar hati gitu. Itu pun dia sudah memetik pembelajarannya. Itu pun dia sudah memetik pelajarannya gitu. Jadi di situ dia juga bertumbuh secara pemikiran, ya kan, kedewasaan, kebijaksanaan gitu. Dan itu memang gak mudah gitu loh, kayak gitu. Itu bertumbuh yang positif sih menurut aku. Jadi tidak mau menghakimi orang yang memutuskan pergi dari sebuah hubungan. Dan ya, mental health, kesehatan mental itu penting. Kalau mental nggak sehat dan tertekan, bagaimana dia mau bekerja? Kalau dia saja tidak bahagia, bagaimana dia mau membahagiakan orang lain? Kalau dia punya tanggungan, bagaimana dia mau apa ya? Mau berjuang untuk tanggungannya itu gitu loh. Kalau dia aja nggak bahagia gitu loh. Ya walaupun tanggungannya cuma dirinya sendiri gitu lah ya. Misalkan kayak gitu. Tapi begitulah. Ya, jadi kalau aku sih tidak mau menghakimi karena mungkin aku juga adalah tipe orang yang um, lebih memilih berbesar hati sih ya. Jadi karena prinsip aku seperti yang aku bicarakan gitu. Oke? Daripada merubah orang ya kita aja yang mungkin ya kita yang harus, bukan kita yang harus berubah sih, ya tergantung ya kalian udah baik apa belum. Mungkin kalian sudah baik gitu kan, dan kalian sedang berhadapan dengan orang yang tidak tepat aja buat kalian gitu ya. Ya udah, kalau kalian sudah baik ya nggak usah merubah diri jadi tidak baik ya. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu aja lah ya. Kayak gitu ya. Ya gitulah intinya ya. Jadi kalau memang sudah sudah merasa nggak deal dengan sebuah hubungan, pergi dari situ menurut aku sih sah-sah aja, bukan hal yang harus dihakimi gitu ya. Dan ya aku bisa berada pada tim yang lebih baik berbesar hati untuk kesehatan mental diri kita dan orang lain gitu. Karena bahagia itu tidak bergantung sama orang lain, tapi orang lain bisa mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Iya, karena kalau orang sudah bisa membahagiakan dirinya sendiri, dia tidak akan takut untuk keluar dari hubungan yang memang udah jelas nggak sehat buat dia, nggak nyaman buat dia, dan tidak tidak memberikan benefit gitu loh untuk perkembangan mentalnya dia,
kebahagiaannya dia dan lain sebagainya gitu loh. Untuk pertumbuhan pikirannya dia juga nggak ada benefit apa-apa, hanya tekanan-tekanan nggak sehat gitu ya. Iya kan? Kalau orang yang sudah bisa membahagiakan dirinya sendiri, dia akan tegas keluar dari situ, nggak takut kehilangan apapun gitu loh, karena dia sudah memiliki dirinya sendiri. Tapi kalau belum bisa membahagiakan dirinya sendiri, nah ini sangat dilematis sekali gitu loh. Tapi ya semua perlu proses ya, oke? Kemudian um, apa ya? Bentar, aku ingat-ingat lagi. Oh ya, kembali ke pernyataan yang sebelumnya ya, bahwa ya itu kan untuk orang yang sudah bisa membahagiakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain untuk bahagia. Tetapi orang lain bisa mempengaruhi kebahagiaannya. Ya contohnya itu tadi, berada pada hubungan yang memang udah gak nyaman dan menyakitkan, hanya saling menyakiti gitu. Ya, buat orang yang bisa membahagiakan dirinya sendiri, dia gak akan betah di situ. Orang ini mempengaruhi tingkat kebahagiaannya. Ternyata sendiri bisa lebih bahagia daripada bersama orang yang tidak tepat gitu. Jadi dia memilih keluar, artinya ya memang seseorang bisa mempengaruhi kebahagiaannya. Ya kalau berada di hubungan seperti itu jelas mempengaruhi kebahagiaannya. Tapi kebahagiaannya tidak bergantung sama orang lain, alias kalau dia keluar, dia bisa membahagiakan dirinya sendiri. Oke ya, semoga bisa dipahami maksud pernyataan tersebut dan kita kembali ke sini. Nah, aku melihatnya di sini iya sih, ini ada kemungkinan kalian ini memang banyak perdebatan, banyak konflik, banyak pembelajaran jelas, hubungan ini bisa tertunda lama, ya proses up and down-nya cukup lama gitu ya. Tapi kemudian kalian terpisah gitu ya, terus bisa rekonsiliasi. Nah di saat kalian rekonsiliasi, kalian sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Dan di saat itulah ini seperti sorry aku ulang ya. Mungkin di energi di sini itu seperti kayak gini. Orang yang tepat tapi di waktu yang tidak tepat. Banyak konflik. Nah, kalau di energi yang ini dia sudah di waktu yang tepat, tapi sepertinya ini melalui perpisahan yang cukup lama dulu. Kalian sudah upgrade ya, masing-masing upgrade. Jadi begitu bertemu, di sini sih aku melihat kebahagiaan, the sun, ten of cups, kebahagiaan gitu. Kalian bertemu dengan versi terbaik dari diri kalian masing-masing, dan di situ kalian bisa klik dan klop gitu. Klik dan klop. Jadi menurut aku sih ada dua kemungkinan ya. Pertama, memang ini prosesnya panjang, terpisah dan rekonsiliasi, klik. Kedua, prosesnya panjang, menyakitkan, up and down, pembelajarannya dalam tapi versi yang menyakitkan gitu ya. Ya udah akhirnya berpisah, bertemu dengan orang yang tepat, masing-masing bertemu dengan orang yang tepat gitu. Ngerti nggak ya? Semoga ngerti ya. Ya kalau versi yang kedua ini mungkin nggak bersama tapi akhirnya bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain gitu loh. Karena di sini aku melihat Ten of Cups dan The Sun gitu. Jadi ini benar-benar kebahagiaan yang hakiki hakiki gitu ya. Oke, itu yang kalian di sini. Good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Grup 2 ya. Oke, jadi kembali ke pembelajaran ini. Ya. Mungkin saja kalau benar kalian itu punya persamaan karakter gitu ya, dan ada persamaan yang saling berbenturan gitu. Di situ akhirnya kalian sama-sama saling belajar gitu. Saling memberikan pembelajaran gitu ya. Oke, bye grup 2. Oke, grup 3. Kalau aku amati nih ya dari grup 1, 2, dan 3 ya. Untuk pembacaan kali ini dengan judul ini gitu ya. Yang ketarik di sini adalah energi situasi third party situation sama banyaknya konflik. Jadi mungkin yang ketarik untuk melihat video dengan judul ini ya, dengan pilih kartu dengan judul ini, itu yang mungkin sedang terjebak pada third party situation dan banyaknya konflik dalam hubungan mereka gitu. Sepertinya gitu sih, karena
keseluruhan energinya menggambarkan yang begitu situasinya ya. Oke, yang grup 3 aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Jadi di sini ada Pisces ya. Dari tadi ada Pisces terus nih, Pisces terus. Pisces, Capricorn, Libra, Aquarius. Ada Gemini, ada Leo, Scorpio, Taurus, ada Sagittarius di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Ada Virgo juga. Oke. Baik, grup 3. Kalau aku lihat di sini, aku nggak memberikan angka ya, berapa persennya. Aku bacakan saja situasi yang ada di sini ya, daripada nanti terjebak pada gambaran prosentasenya. Kalau aku lihat di sini gini sih. Di sini ada seseorang yang mau bekerja keras untuk hubungan ini, yang masih mau berusaha untuk hubungan ini. Gitu. Nah, aku lihat di sini memang ada kegamangan, kegalauan, karena pilihan yang ada. Pilihan itu tidak harus antara orang dengan orang. Bisa saja antara seseorang dengan keadaan yang tidak mendukung untuk bersama orang itu gitu, dan harus memilih gitu. Nah, itu yang membuat gamang, membuat dilema, tidak mau melepaskan tetapi situasinya masih sulit. Nah, tapi aku melihat orang yang ada di sini ini masih mau mengupayakan. Jadi minimal ada salah satu orang di sini yang masih mau bekerja keras untuk hubungan ini, yang masih mau merealisasikan hubungan ini gitu ya. Dan ya di sini terlihat banyak konflik ya, minimal kalau ini konflik batin lah. Konflik batin itu maksudnya berusaha dipertahankan nggak ya, diupayakan nggak ya, kayak gitu. Tapi keadaannya sulit gitu ya. Terus ya luka batin juga ada di sini ya. Harus dealing sama luka batin itu gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Nah, di sini ada orang yang sepertinya, kalau yang aku lihat ya, orang ini punya banyak pilihan, tetapi dia hanya stucknya sama satu orang gitu. Dia hanya terkunci matanya pada satu orang itu gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ini kemungkinannya ya, kalau aku lihat, kalau bukan third party situation bersama orang lain gitu ya, ini bisa jadi memang situasi kalian kalau mau bersama itu sulit banget gitu. Tantangannya banyak gitu ya. Tapi ada godaan untuk bersama memang. Itu yang aku lihat di sini. Oke, nah aku melihatnya gini sih. Gini, kayaknya pada akhirnya ada yang mau mengakhiri hubungan ini, melepaskan hubungan ini gitu ya. Tapi akhirnya nantinya seiring berjalannya waktu, dia atau mereka ini sadar gitu bahwa rasa ini cukup kuat, soul connection di sini cukup kuat gitu. Sehingga berpisah pun dia rasanya tersiksa gitu loh. Karena merasa hubungan ini sungguh nyata gitu ya. Maksudnya soul connection itu sungguh nyata gitu. Mau diabaikan tidak bisa gitu. Ada yang merasa seperti itu di sini. Akhirnya aku sih melihat karena sadar setelah berpisah terutama. Ini cocok ya. Lagu yang cocok buat grup 3. Bisa jadi buat semua grup, tapi kayaknya paling kuat nih untuk grup 3 nih. Lagu yang cocok untuk grup 3, Let Her Go. Coba deh dengar ya, dengar. Coba dengarkan lagunya Let Her Go dari Passenger ya. Nah, kalimatnya cocok tuh. Liriknya cocok untuk situasi grup 3 nih.
atau situasi orang yang ada di sini antara grup 3 dengan orang tersebut. Entah itu yang dirasakan oleh orang tersebut atau itu yang dirasakan oleh grup 3 atau keduanya gitu. Jadi begitu melepaskan, sadar bahwa ternyata orang ini penting banget buat gue gitu loh. Orang ini adalah separuh jiwa gue gitu. Orang ini adalah motor penggerak untuk gue itu lebih semangat menjalani hidup gitu ya. Pokoknya orang ini berarti lah gitu. Seperti itu. Setelah sadar ya, setelah kontemplasi mungkin ya, kemudian merenung ya. Ya, kontemplasi itu kan merenung ya. Dalam kurun waktu yang ya lumayan gitu ya, barulah akhirnya mereka ini siapapun yang ada di sini ya, entah siapapun yang ada di sini gitu ya, mereka akhirnya memutuskan untuk memperjuangkan, kembali lagi dan memperjuangkan gitu. Coba dicek lagi ya, kalau menurut aku ini bisa salah sih ya, karena bukan salah. Ini kan general reading ya, tapi kalau yang aku baca di sini, bisa saja mungkin kalian ini secara karakter tidak terlalu berbenturan gitu. Tapi keadaan yang memang sulit untuk kalian bersama gitu. Gitu sih. Itu yang kuliah di sini ya. Jadi ada potensi untuk kalian bersama ya. Prospek untuk kalian rekonsiliasi dan bersama cukup kuat sih menurut aku di sini. Cukup besar gitu. Cuman memang butuh waktu dan proses gitu ya. Oke. Itu saja yang aku sampaikan di sini. Semoga diberikan yang terbaik. Semoga diberikan jalan keluar, ditunjukkan jalan keluar ya, pencerahan. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga ya, kalau memang masih ada kesempatan. Oke. Bye grup 3.